Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memperlihatkan video pelatihan tahsin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dengan format yang bisa disebut tasmi'. Nah, video itu akan saya perlihatkan sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian bisa menyaksikan dan mudah-mudahan terinspirasi untuk melakukan tahsin baca Al-Quran maupun menghafal Al-Quran secara mandiri dengan satu pasangan untuk saling menyimak dan mengkoreksi. Baik, mari kita saksikan videonya. Tentang tahsin Al-Quran, saling menyimak, ini sangat bagus. Jadi ada satu interaksi seorang jamaah mendengarkan jamaah yang sedang menghafal. Jadi ini sebenarnya meningkatkan kemampuan untuk menghafal Al-Quran supaya lebih efektif, sehingga ada yang menyimak dan mungkin juga mengingatkan bila ada bacaan yang salah. Saya kira kegiatan ini sangat baik dan bisa membangkitkan semangat bagi keduanya. Baiklah, ini akan saya share ya untuk rujukan bagi jamaah lain ketika ingin memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya. Untuk selanjutnya akan kami teruskan dengan sedikit wawancara kepada pelaksana kegiatan tersebut. Nanti kita akan tahu apa saja yang dilakukan selama ini dan apa harapannya agar supaya kegiatan ini dapat mendorong orang lain melakukan kegiatan yang sama. Oke, Pak Arman, silakan jelaskan apa itu nama kegiatan ini apa? Nama kegiatan di sini itu kita tasmi bulanan. Tasmi bulanan. Tasmi bulanan, kita menyimak rekan kita bergantian. Yang disimak dalam hal ini adalah Pak Dedi. Pak Dedi. Oke, jadi Pak Arman menyimak, Pak Dedi yang disimak. Terus kemudian yang dibaca itu pagi ini tadi berapa surat? Setoran hari ini. Iya, 30. Berarti lebih dari 1 jam ya kayaknya. Dari sejak subuh tadi. Iya, dari maunya sampai Anaba sampai Anas berurutan. Oke. Bagaimana tadi berdasarkan pengamatan dibandingkan waktu sebelum ikut pelajaran tahsin itu perubahannya gimana? Nah, alhamdulillah, masya Allah, itu subhanallah, perubahannya kita jauh beda ya. Khususnya dari makhrajul huruf, sifat huruf, panjang pendek, lebih tajwidnya. Gitu, jadi saya juga merasa gini Pak Haji, kalau sebelumnya kan bisa baca tuh panjang-pendeknya justru itu susah. Perasaan kita udah bener itu ya. Ternyata kalau udah disimak, yang saya hafal itu masih banyak yang salah.
Oke. Jadi kebiasaan saya baca bumanya A-nya segitu. Kalau sekarang yang harus benar-benar bacanya segini gitu. Dalam hal ini kita bertasbih atau ditasbihkan itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk saling memperbaiki, kita saling mengoreksi, Nah, itu. untuk saling sabar diri gitu ya. Iya. Supaya bacaan kita Bukan semua bagus. lebih baik lagi gitu, Ustaz. Dan kita alhamdulillah dengan adanya guru kita ini Ustaz Rahmat, Ustaz Rahmat, ya, Masya Allah. ya ada kemajuan buat kita gitu. Yang mau tapi Saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajarannya. Subhanallah, ini sangat bermanfaat bagi jamaah semua. Ya. Insya Allah. Ya, Yuk, semoga lain. ini nanti terus menyebar ya, makin banyak yang ikut. Dan kita nggak usah terkendala oleh usia. Pada di usia berapa? Sekarang nggak 90 ya dah. mau 27 sekarang. Tapi hebat Pak Dedi, bener. September sekarang itu 72 saya. 72, oke. Saya itu 69. Istilah tasmi tadi belum dijelaskan tuh, apa itu tasmi? Kenapa menggunakan kata-kata tasmi? Jelaskan secara bahasa orang awam aja. Tasmi itu apa? Tasbihkan bacaan kita bergantian. Oh, jadi sekarang ini Pak Arman Sebagai penyimak. penyimak Pak Dedi, suatu saat Pak Dedi menyimak Ya gitu. Pak Arman. Tergantung nanti surat apa itu pilihannya. Ya. Kalau surat memang udah ditentukan karena tergantung hafalan kita sampai di mana. Nah, itu yang harus ditasbihkan. Ketika ditasbihkan itu kita bergantian. Pun tidak saya terus yang sebagai penyimak. Kadang-kadang nanti saya disimak sama teman kita. Oh iya, Karena gantian. masing-masing orang pribadi itu punya kelebihannya masing-masing dan kekurangan masing-masing, dan kita sering mengisi gitu, Ustaz. Bagus itu, iya. Ada orang-orang yang lemah di bacaan huruf tertentu, Ya. tapi orang lain Ya, gitu. fasih gitu kan. Ya itu bagus itu. Saling saling mengisi, ya saling melengkapi. Di juz 30 ini kita belajarnya itu harus hafal dari Anaba terus berurutan Sampai sampai Anas. Anas itu Sekali duduk duduk itu jangan sampai umpamanya dicek cerok gitu dah. berurutan. Harus berurutan. Suratnya harus berurutan. Dari Gitu. Anas itu kan Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus berurutan gitu. Tidak umpamanya Anas langsung ke kuliah nggak bisa. Iya. Syaratnya itu untuk jadi tasmikan gitu. Nah itu Jadi ketika kita mau ditasmikan sama teman kita harus murojaah dulu lah buat bekal. Jadi ketika kasihan juga untuk penyimaknya ketika beliau sedang disimak tapi masih ragu gitu, karena kita juga ngejar waktu juga, Ustaz ya. Iya. Insya Allah ini jadi ladang pahala bagi yang menyimak dan juga yang disimak gitu, Ustaz. Ya sudah pasti itu. Amin. mudah-mudahan Iya. dengan bacanya Al-Quran ini kita mendapatkan rahmat Allah. Amin. Amin. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya sementara itu dulu deh. Insya Allah besok-besok lagi ada yang Iya. Terima kasih ya. Ustaz. Sudah siap menjadi narasumber. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Soalnya ini akan saya share. Oh gitu. Selama ini kan kegiatan itu kan nggak tahu ngapain sih orang duduk berdua itu. Oh, mereka itu sedang saling menyimak. Iya. Ya. Nah, kalau kita belajar Al-Quran tanpa disimak, itu Nah, itu, kita ya. membaca sesuai pikiran kita yang belum tentu benar. Ya. Nah itu dengan adanya tasmi ini, jadi kita disimak. Mm-mm. Kadang-kadang ya Al-Ikhlas aja 1 minggu belum beres gitu. Tapi gini ya, ini pesan buat semua ya. Kita harus sabar, terutama ketika disimak. Kita harus tetap berempati ya kepada siapapun ya yang tiba-tiba menghilang. Ya, Insya Allah. Doanya aja Pak Haji. iya. Harus berempati dan harus sabar. Ditanya terus. Ya. Mari Pak, ayo Kalau kita umpamanya join mengenai kembali. umur, saya disimak sama Pak Arman kan kadang-kadang budak yang ngomong ke saya kan gitu. Tapi kan itulah Kadang yang menyimak itulah dengan senior nih gitu. ke apa namanya tuh, kita harus tawadu lah gitu loh maksudnya.
memang ada faktor psikologis juga. Betul gitu. Sudah tua kondisi mama, anak Nah, muda. Apalagi yang muda menyimak yang udah senior, aduh masalah sih. Kasih gimana gitu Ustaz. Tapi itu ada ilmunya itu. Ilmu melakukan mengatasi hal-hal yang sifatnya psikologis itu ada ilmunya. Jadi yang muda juga harus tahu diri. Misalnya salahnya terlalu sering, jangan semua diingatkan, enggak. Lepas saja. Pasti. Misalnya Al-Fatihah itu loh. Baru Bismillah ini udah salah terus udah lepas saja. Iya, pasti. Baru setelah selesai semua, kita bicara secara umum, nggak nyebut nama. Iya, Itu si ini bilang off aja susah. Di sini kita kan menyimak orang kan berganti-gantian. Dan kita itu ada adabnya tidak membuka apa namanya kesalahan satu persatu Iya. orang. Karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ustaz. Dari situ Jadi ya kesalahannya itu secara umum aja dikomentarinya itu. Ya. yang lebih berhak Terutama ini Pak Arman kan calon guru nih kelihatannya. yang lebih berhak mengomentari nanti ketika beliau nanti tasmi berbarengan disimak sama murid-murid berikut gurunya Nanti sama Oh, Ustaz. ada. Ada. Ini karena hanya untuk untuk persiapan ke depan beliau untuk nanti Berarti ini ya Ini mah faktor-faktor yang secara psikologis bisa membuat orang kapok lah katakanlah itu dicegah sekuat mungkin. Ini tasmi ini di antara kita aja. Nanti tasmi yang sebenarnya kalau kita udah hafal udah benar-benar udah hafal langsung nanti sama Ustadz udah hafal dan dikerubuni sama murid-murid semua. dan Iya, di situ iya. ditugaskan 2 murid yang mengoreksi, sedangkan Ustadz tidak berkomentar. Ustadz hanya membuka semacam laptop, nanti dimasukkan di filenya sang yang ditasmikan gitu. Nanti untuk kedepannya ini loh kesalahan-kesalahan yang banyak harus diperbaiki gitu. Iya iya. Oke, saya paham. Oke. Nggak, saya pengen ngecek aja. Berarti prosesnya sudah mengikuti cara pendidikan yang baik ya, yang baik dan benar. Karena terbukti Pak Dodi bertahan. Ya? Biasanya yang tua-tua itu sepundungnya. Loba nu gunung mah. Diingetin 2 ayat kesandung, udahlah. Mending terkudu ikut dah. Nya mending gitu Cen. Oke. Ya mudah-mudahan suatu saat ingat kembali. Amin amin Ya. doanya. Mudah-mudahan Sehingga kita semua sehingga dapat bergabung pahala, kembali. Ya. Tapi harus rajin, Pak, ngajak itu. emang itu Biar mengajak mah sudah ya. Ya gimana caranya lah. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ini pembicaraannya hebat lah ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. iya Pak. Siap. Sebelum ditutup saya pengen mengucapkan sesuatu dulu Ustaz. Bisa Iya, direkam. sok aja. Untuk yang merekamnya Pak Ustadz Toheri, mudah-mudahan sehat selalu, tetap Amin. semangat Amin. untuk membagi ilmu-ilmunya kepada jamaah. Subhanallah, sekarang kita ada grup nih. Walaupun saya sendiri belum masuk itu Ustadz, sehat-sehat terus, tetap semangat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.